Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di sini di channel yang pas. Channelnya tempat saya nge-review barang-barang yang pas buat kamu semua. Punya laptop baru bukan berarti kamu langsung dapat sebuah barang tangguh yang enak dipakai out of the box. Kadang-kadang kamu harus ngelakuin sejumlah penyesuaian supaya laptopnya makin oke, terutama kalau kamu pakai Windows bawaan. Jadi laptopnya sudah langsung dapat Windows 10 dari pabrik. Biasanya bakal banyak bloatware, banyak service-service dan aplikasi yang sebetulnya nggak perlu-perlu banget kamu pakai, tapi ada di sana dan dia jalan secara default. Nah, di video kali ini saya bakal kasih kamu beberapa tips yang bisa kamu lakukan yang biasanya agak umum ya, ada di beberapa laptop untuk aplikasi-aplikasi ini yang bisa kamu matikan supaya laptop yang kamu pakai, laptop baru kamu makin oke. Oke, ini yang pertama bisa kamu lakukan. Pertama kali kamu cari McAfee. Jadi kamu buka program, remove program. Nah, di sini kamu cari McAfee. Entah apa yang dilakukan oleh McAfee, saya lihat dia ada di hampir semua laptop baru yang sudah punya Windows bawaan. Jadi sayangnya kalau kamu nggak tertarik untuk beli premiumnya, atau kamu lebih senang pakai yang free, sebaiknya kamu segera uninstall, karena dalam waktu 30 hari setelah kamu nyalakan laptopnya, toh dia akan minta kamu untuk bayar yang premium ya. Jadi kalau nggak mau pakai itu, silakan langsung uninstall aja. Ini guna banget untuk supaya kamu nggak repot-repot di kemudian hari untuk ngurusin antivirus. Lakukan saja pas di awal. 1 hour later. Oke, kalau sudah selesai di remove, nanti langsung di restart aja. Kenapa nggak di restart? Supaya bisa install antivirus yang baru. Soalnya si McAfee ini sering banget menghalangi antivirus lain untuk bisa kita install di sini. Jadi restart dulu ya. Oke, setelah uninstall McAfee, otomatis kamu cuma punya Windows Defender sebagai antivirus. Nah, apakah kamu harus install antivirus yang baru atau enggak? Tergantung. Kalau kamu pakai prosesor yang masih Celeron, yang masih ya nggak kencang-kencang banget, terusnya masih pakai hard disk dan RAM-nya cuma 4 GB, saya saranin kamu tetap stick sama si Windows Defender sampai kamu upgrade RAM paling enggak. Tapi kalau kamu RAM-nya 4 GB cuma prosesornya cukup kencang kayak si Athlon Silver ini, saya bisa ngerekomendasiin kamu untuk pakai beberapa di antara antivirus ini. Salah satunya yang biasa saya pakai itu Avast. Oke, untuk download Avast kamu bisa langsung cari di webnya, bisa pakai browser, bisa pakai search engine dari Google, dari Bing, mana aja silahkan cari. Tapi kamu bisa dapetin Avast free antivirus, itu free, dan tiap tahun dia bakal perbarui dan kamu tetap dapetin free. Paling bedanya kamu nggak dapat apa ya, nggak dapat beberapa fitur premium, tapi so far yang saya pakai di beberapa laptop klien saya, it's fine, nggak ada masalah. Dan ya, Avast ini free-nya pun termasuk yang bisa diandalkan. Kalau saya boleh tidak merekomendasikan salah satu merek antivirus, mungkin saya nggak akan merekomendasiin kamu semua pakai Smadev, terutama kalau pakai free. Saya nggak tahu kalau kamu pakai yang premiumnya ya, tapi so far klien-klien saya, laptop klien saya itu banyak banget virusnya, banyak banget malware-nya, dan mereka punya satu kesamaan, mereka pakai Smadev free dan gak diupdate sih. Tapi ya itulah, makanya saya lebih nyaranin kamu pakai Avast, karena selain dia free, dia juga dia bakal ngupdate terus tuh, dan itu lumayan, kamu nggak usah bayar macam-macam. Hal kedua yang bisa kamu lakukan adalah hilangkan startup yang nggak perlu banget, yang sebetulnya cuma bakal bikin kinerja laptop kamu makin bertambah, makin terbebani, tapi dia nggak punya dampak signifikan sama apa yang kamu pakai. Kamu nggak perlu itu gitu. Misal kayak di sini. Nah, ini bawaan dari HP, ada ExpressVPN. ExpressVPN sebenarnya kalau kamu nggak butuh banget ngapain, tapi dia ada. Nah, makanya saya bilang ini bloatware. Kamu silakan di Task Manager, buka di bagian startup, kamu klik kanan lalu di disable. Terusnya di sini ada HP CU Host Launcher. Sebenarnya ini juga kamu nggak perlu banget, kecuali kamu memang mau banget ada yang dari HP-nya ini launching terus tiap kamu mulai, kamu bisa disable juga. 1 hour later. Itu ada hal yang kedua yang bisa kamu lakukan supaya makin kencang laptopnya. Oke, hal ketiga yang bisa kamu lakukan adalah matiin background proses yang menurut kamu nggak perlu.
Kamu bisa buka start menu lalu ketik background. Di sini ada background apps. Nah, kamu bisa buka background apps. Oke, di sini ada banyak banget. Nah, ya sebenarnya kamu nggak perlu banget, tapi dia ada kayak Dropbox promotion, terusnya apa ya, HP Jumpstart, yang ya sebenarnya kalau kecuali kamu emang butuh banget si HP Jumpstart itu nyala gitu. Terus oke, ini antivirusnya udah selesai. Terusnya McAfee Personal Security yang tadi, Microsoft Edge, ya Microsoft Solitaire, Netflix, Pen3D. Kamu bisa pilih yang kira-kira menurut kamu nggak dipakai. Skype, salah satu Skype ini biasanya start di awal dan itu nyebelin karena dia ngambil resource-nya gede juga. Kamu bisa matiin, atau kalau kamu males, misalnya ternyata RAM kamu pas-pasan banget, kamu langsung matiin aja semuanya. That's it. Selesai perkara. Walaupun nanti biasanya mulai jadi ada kinerja beberapa apps yang terganggu karena dia nggak bisa jalan di background. Kalau misal ada yang keganggu ya kamu nyalain aja lagi. Nanti kamu pilihin yang kira-kira mana yang kamu pakai. Oke, yang keempat, kamu bisa perbaharui browser kamu. Kamu bisa, kalau kamu mau pakai Edge, tetap pakai bawaan si Microsoft ini dengan Edge, kamu silakan download Edge yang terbaru. Karena Edge yang terbaru ini udah lumayan oke. Edge, kamu bisa dapetin itu, dan dia basisnya Chrome. Tapi kalau kamu mau pakai Chrome, kamu juga bisa pakai Chrome. Terbiasa pakai Chrome, silakan pakai Chrome. Ya, walaupun biasanya si Edge-nya ini agak sensi ya ketika kita mau download Chrome, dia bakal ngasih kita Edge download now. Nah, oke, tapi kamu bisa download Chrome lalu kamu kamu install juga. Di sini saya bakal install Edge dan Chrome bersamaan. Jadi ya nanti tinggal terserah yang mau pakai Edge atau mau pakai Chrome. Oke, hal berikutnya yang bisa kamu lakukan adalah matikan sign in, model sign in bawaan. Saya nggak tahu kenapa Microsoft mencoba ini. Sebenarnya ini memudahkan untuk orang-orang ketika dia memudahkan banget untuk orang ketika dia kerja lalu dia harus matikan laptopnya dan dia buka lagi, dia bisa langsung mulai dari dimana kerjaan yang dia tinggalin. Tapi tentu aja ini kalau menurut saya cuma oke kalau kamu punya laptop yang oke banget, yang resource-nya gede, yang prosesornya oke, RAM-nya gede dan lain-lain. Tapi kalau kamu laptopnya masih standar 4 GB, menurut saya ini bakal ngabisin resource kamu. Jadi kamu bisa buka di sini, start menu, sign in, kamu buka sign in. Oke, sign in option ini udah saya buka sih sebetulnya. Oke, nah di sini kamu bisa turun di bawah, ada privacy, ada di sini areanya use my sign in info to automatically finish setting up my device. Ini kamu off in aja, selesai. Itu yang bisa kamu lakukan berikutnya. Oke, hal lain yang bisa kamu lakukan, ini tambahan sih, kalau memang ternyata kamu nemuin ada beberapa service yang agak mengganggu. Biasanya kamu bisa dapat task manager, kamu bisa buka start menu, klik service, kamu masuk ke service, kamu bisa matiin servicenya. Kayak di sini kalau misalnya HP itu punya HP Jump. Jadi, ini yang saya kurang suka dari HP. Dia banyak banget service yang automatic jalan semuanya. Yang menurut saya sih kadang-kadang nggak diperluin juga sih, tapi dia ada gitu. Ini bisa kalau kamu nemuin ini dan menurut kamu ini nggak perlu, kamu cuma kamu tinggal stop, lalu kamu bisa ketik di sini, kamu bisa disable. Caranya gitu. Oke, yang terakhir tapi nggak kalah penting menurut saya, kamu boleh silakan install Adblock di website mana aja yang kamu mau pakai. Misal saya pakai di sini Chrome, saya set sebagai default. Oke. Kamu bisa buka caranya. Kamu bisa buka di sini, klik menu, more tools, extension. Ini cara paling gampangnya. Di sini masih kolom. Kamu klik di sini, kamu buka Open Chrome Web Store. Lalu kamu ketik
kenapa saya bilang ini terakhir tapi nggak kalah penting untuk bikin pengalaman kamu pakai laptop baru kamu enak, yaitu karena adblock ini punya apa ya, kamu bisa ngeblok iklan-iklan yang akan tampil di website kamu, di browser kamu ya, walaupun sebetulnya ini akan mengganggu untuk teman-teman yang pasang iklan ya di webnya. Mungkin saya termasuk terganggu, tapi ini bisa banget kamu pakai. Kenapa saya bilang ini, karena banyak orang yang akhirnya kena malware gara-gara nggak sengaja, nggak tahu ngeklik iklan di website mana aja yang lagi dibuka, yang tahu-tahu dia ngirim malware. Jadi gitu. Oke sahabat sekalian, itu tadi tips yang bisa saya kasih, yang bisa kamu lakukan supaya laptop yang baru kamu beli lebih optimal. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan di video ini bermanfaat. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.